kita mulai aja. Saya tak pindahin anunya. Penulisan artikel ilmiah. Jadi jujur aja sebenarnya kalau kita bicara menulis itu adalah tugas yang paling menakutkan. Ya. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat bahwa menulis artikel itu merupakan kewajiban kita. Kalau Ibu dapat dana penelitian, maka outputnya, luarannya itu harus artikel, tidak boleh dalam bentuk laporan. Jadi itu, jadi memang menakutkan benar, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa menulis artikel. Jadi saya mau cerita pengalaman saya pertama kali menulis artikel itu tahun 95, ya. Itu begitu selesai artikelnya, saya masih ingat itu saya kirim ke Medan pada waktu itu, ya, tahun 95. Pulang dari S2 saya coba nulis artikel. Pada tahun 95 itu tidak ada kewajiban dosen untuk menulis artikel. Belum ada, bukan tidak ada, belum ada suatu kewajiban. Nah, begitu artikel itu selesai saya kirimkan, itu saya justru keringatan gitu, kayak orang ketakutan. Takut yang pertama adalah takut tidak diterima, yang pasti itu. Takut tulisan kita itu diketawain. Ya. Wah, ini nanti masuk akal enggak ya? Ini benar enggak nulisnya ya? Pasti begitu. Nah, tapi setelah saya dapat pengumuman, dapat surat bahwa artikel saya diterima, maka muncullah kepercayaan itu. Jadi yang paling penting menurut saya dalam menulis suatu artikel adalah bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri kita. Itu yang paling penting, ya. Kemudian kalau kita lihat ya, banyak peneliti itu pintar dia membuat proposal dan sebagainya. Ya. Dan sudah selesai laporannya, tetapi kadang-kadang kalau kita lihat hasil akhir dari penelitian itu tidak ada, hanya dalam bentuk laporan, gitu, ya. Yang lebih buruk lagi, kalau laporannya itu dibuat buku, kemudian dipublikasikan, nggak masalah. Tetapi laporan itu ternyata tidak dipublikasikan. Jadi dana yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan, itu menjadi sia-sia. Hanya dinikmatin oleh peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, itulah pentingnya kenapa kita harus publikasi. Ya, supaya orang lain juga tahu. Oke ya. Ini sudah direkod belum ya? Oke ya. Sudah direkod. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus publikasi? Nah, ini ada penelitian Wellington tahun 2003 ini, ya. Yang pertama adalah meningkatkan kesempatan profesional kita. Mau tidak mau kalau kita jadi ASN, jadi dosen, itu untuk naik pangkat harus publikasi. Benar nggak? Supaya kita jadi lektor, supaya kita jadi lektor kepala, supaya kita jadi guru besar, maka kita harus publikasi. Gitu. Jadi alasan publikasi yang pertama adalah improving your professional opportunities. Semakin kita naik pangkat kita, maka kesempatannya juga semakin besar. Peluangnya untuk menjadi lebih baik akan menjadi besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita publikasi itu adalah untuk mempengaruhi orang lain. Yakinlah bahwa tulisan Bapak Ibu itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Sadar ataupun tidak sadar, tulisan kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Dari mana buktinya? Berapa jumlah artikel kita yang
disitasi. Semakin banyak jumlah sitasinya, maka semakin banyak pula, besar pula pengaruh kita kepada orang lain. Gitu. Ya, sebenarnya itu walaupun kalau Bapak Ibu lihat citasi saya nggak cukup banyak, ya hanya 278 kalau nggak salah begitu, ya. Nah, tetapi ya itulah baru yang baru saya punyai gitu. Ada yang punya lebih besar dari saya ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ada financial reward. Ya, hadiah finansialnya, ada uangnya itu ada. Kalau di kami ya, tapi saya bukan apa ya. Kalau di kami kalau kita bisa publikasi sampai Scopus Q1 itu rewardnya sampai 20 juta per artikel, gitu loh. Kalau Q3, Q4 itu ya sekitar 5 sampai 10 jutaan. Gitu per artikel. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa untuk publikasi di Q1 juga bayarnya juga mahal juga gitu. Tapi ada yang gratis juga ya. Jadi itu. Kalau gratis biasanya agak lama karena antri gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ada financial reward-nya. Ya. Kemudian yang paling penting juga adalah personal rewards. Ya. Personal reward itu bisa juga kita bisa, karena kita bisa nulis artikel, kita bisa mempelajari keterampilan baru. Bagaimana kita mencitasi dari tulisan orang, itu keterampilan baru juga. Bagaimana kita, paling tidak kalau setiap jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Kita sudah punya keterampilan itu. Ya. Gayanya di Scopus akan berbeda dengan yang di Sinta gitu. Gaya antar jurnal Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, Sinta 4 itu juga berbeda-beda. Nah, artinya kita juga bisa mempelajari hal-hal baru. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi bagian komunitas yang dihormati. Cobalah lihat kalau Bapak Ibu nanti lihat yang banyak publikasinya, ya pasti akan lebih dihargai dibandingkan dengan kita walaupun banyak penelitian tapi tidak ada publikasinya. Ya, kebetulan saya itu salah satu reviewer untuk penelitian ya, proposal penelitian. Jadi kalau saya melihat orang ini layak atau tidak untuk mendapatkan reward untuk mendapatkan dana penelitian, maka yang saya lihat dulu adalah CV-nya. Ada nggak kaitan antara penelitian dengan publikasinya? Gitu, ya. Jadi kita bisa lihat itu, orang ini kalau dapat ini pasti outputnya yang biasanya dijanjikan adalah publikasi, pasti akan tercapai gitu. Jadi itu, ya. Salah satunya. Jadi kalau kita banyak publikasi pasti akan banyak orang bertanya ke kita. Artinya paling tidak kita menjadi orang merasa dihormati, gitu ya. Dan banyak lagi. Kadang-kadang kita diminta juga menjadi pembicara konferensi, ya. Tapi ada lagi sebenarnya personal reward yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya. Kebetulan rumah saya rumah kami di Lampung sana itu tetangga ada yang dosen juga, gitu ya. Nah kita itu punya anak, gitu. Saya punya anak, beliau juga tetangga kami juga punya anak, gitu. Nah Bapak Ibu sadar nggak bahwa anak-anak kita juga bisa main Google, ya. Jadi mereka secara nggak sadar itu mencari namanya bapaknya masing-masing gitu. Bapak ibunya begitu. Ya, bapaknya kan kebetulan ini saya yang dicari sama anak saya di Google. Anaknya tetangga kami juga begitu, dosen juga nyari juga. Nah, carilah di Google itu nama, diketiklah nama saya gitu. Nah, muncul banyak
halaman gitu. Artinya bahwa saya lebih banyak di Google dibandingkan dengan teman-teman anak saya itu. Ya, jadi itu ternyata itu menjadi bahan kesombongan dari anak saya. Gitu. Artinya ada bahwa anak saya juga bangga bahwa orang tuanya juga punya banyak publikasi di situ. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak sadar dan itu juga bisa memacu anak-anak kita. Saya yakin itu juga bisa. Salah satunya contoh anak saya yang sekarang ini itu selalu sekarang tiap malam tanya bagaimana nulis artikel, gimana mensitasi, gitu. Padahal masih kelas 2 SMA. Gitu. Jadi ya karena ya gitu tuh dilihat bapaknya mungkin dilihat bapaknya banyak nulis atau apa, jadi dia jadi ikut gitu. Nah, jadi itu personal reward bagi saya pribadi itu adalah itu. Bisa memberikan dalam tanda petik adalah kebanggaan pada anak saya gitu. Ya, itu kalau saya pribadi. Jadi alasan publikasi itu banyak macam-macam. Tapi kalau kita secara umum biasanya adalah paling gampang adalah memenuhi kewajiban kita sebagai dosen. Dan ingat Bapak Ibu ya, di aturan BKD kinerja dosen itu kewajiban dosen itu tidak hanya untuk lektor kepala dan guru besar, tetapi mulai dari lektor. Kalau asisten ahli, kalau nggak salah sampai mulai dari lektor, lektor kepala dan guru besar. Ya, itu harus ada publikasinya juga, walaupun kewajibannya tidak seberat guru besar, misalkan begitu. Maklum, ya kalau makin tinggi kan makin berat gitu tugasnya. Ya, jadi itu, ya paling tidak itu. Dan yang paling tidak lagi kalau kita banyak publikasi, kita adalah lebih cepat naik pangkat, gitu. Itu intinya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka kredit itu kenaikan pangkat, yang punya batas minimal itu hanya publikasi. Pengabdian itu batasnya maksimalnya berapa, pendidikan juga batas maksimalnya berapa. Tunjangan juga batas maksimalnya berapa. Tetapi kalau publikasi itu adalah batas minimal. Artinya apa? Bahwa kita harus banyak publikasi. Gitu. Ya. Nanti kalau ada sesuatu yang mau diselai, boleh diselai ya. Ya Bu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, ada motivasi yang lain. Ya. Ini hasil penelitian siapa ini ya? Hasil penelitian Coles tahun 93 ya. Yang pertama adalah untuk diseminasi hasil penelitian kita. Itu rata-rata untuk 54%. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk karir. Ya. Kemudian yang ketiga adalah improving funding untuk meningkatkan dana penelitian. Ya, terus keempat adalah untuk proteksi paten. Kemudian diikuti yang kelima adalah ego dan yang terakhir adalah lain-lainnya. Ya. Itu adalah hasil penelitian Coles. Kenapa kita motivasi untuk mempublikasikan ya. Tapi ini pendapatnya orang bule ya. Tapi kita lihatlah, pendapat kita mari kita kembalikan pada diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita jadi dosen, pasti kita punya kewajiban untuk mempublikasikan itu. Nah, bagaimana kalau untuk mahasiswa? Apa ada kewajiban? Ada sebenarnya. Coba lihat edaran dari Dikti. Ya, untuk mahasiswa S1 itu ada kewajiban untuk publikasi. Walaupun itu hanya pada taraf untuk apa ya, respiratory di universitasnya. Tapi sayang kalau publikasinya mahasiswa hanya sampai di situ. Kadang-kadang mahasiswa itu penelitiannya jauh lebih bagus. Apalagi kalau kita bimbing dengan benar juga. Itu.
Dan kalau Bapak Ibu lihat di publikasi saya tahun 2019 dan sampai 2020, kecuali yang internasional ya, itu banyak dari mahasiswa sebenarnya. Ada yang sampai S-Sinta 2, ada yang Sinta 4, Sinta 5 gitu. Ada begitu. Kita lihat kualitasnya publikasinya. Kalau kualitasnya tidak cukup bagus, ya sudah kita masukkan pada Sinta yang ke bawah. Jadi itu publikasi saya, kenapa saya cukup banyak gitu. Dan saya selalu mendorong bimbingan saya untuk mempublikasikan. Ya. Karena kalau kita mau, mahasiswa kita mau ambil S2, sekarang itu yang ditanya mana publikasi S1 Anda. Gitu. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang anak didiknya mau ke UGM atau IPB, itu ditanya itu. Karena saya sering dimintai rekomendasi itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi wajibkan mahasiswa untuk publikasi. Paling tidak wajibkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah. Perkara nanti dipublikasikan atau tidak tergantung dari dosen pembimbingnya. Tetapi format terakhir untuk mahasiswa menurut saya itu adalah yang paling baik adalah dalam bentuk artikel. Mana yang kita rujuk? Jurnal mana yang kita rujuk? Kalau Teuku Umar ada jurnalnya, ya sudah dirujuk aja ke situ. Jadi itu yang menyebabkan publikasi saya banyak, kemudian paling tidak saya juga bisa memberikan motivasi bagi mahasiswa. Dan yang pasti Bu, Bapak, kalau publikasi itu kalau ada pembiayaannya jangan dibebankan kepada mahasiswa. Bebankan kepada kita. Gitu. Kasihan juga mahasiswa menurut saya. Ya, toh kita juga punya manfaat di situ. Ya. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita sebagai koautornya. Kita sebagai corresponding autornya. Gitu. Jangan ditulis kita sebagai penulis pertama karena itu menyangkut etika nanti ya. Gitu. Jadi kita penulis kedua tetapi sebagai corresponding autornya. Dan gumnya itu sama dengan penulis pertama, paling tidak 40% lah dari situ. Nah, banyak kan? Jadi itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Oke, Pak ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat dari sisi penerbitan. Ya. Apa yang menjadi prioritas dari penerbit? Yang pertama adalah kualitas. Pasti setiap jurnal menginginkan kualitas. Juga kecepatan. Ya. Kecepatan ini yang paling penting adalah kecepatan apakah diterima atau ditolak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat artikel saya di Irak itu sudah hampir 2 tahun itu. Dan itu pun baru terbit tahun 2021. Gitu. Nah, itu yang bikin saya malas juga gitu. Untungnya saya punya banyak artikel gitu. Jadi itu yang saya biarkan terus gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah bagi penerbit adalah reputasi jurnal, ya. Gitu. Dan yang perlu Bapak lihat juga adalah siapa editor dan dewan redaksinya di situ. Itu penting untuk melihat penerbitan, ya. Kalau tadi kan kita lihat dari perspektif penulisnya kan, ya. Kemudian kalau kita lihat dari pembaca, nah ini beda lagi ini. Saya ini termasuk pembaca kadang-kadang ya. Adalah kualitas artikelnya. Pembaca selalu menginginkan artikel-artikel yang berkualitas. Ya, penerbit tadi sama ini hampir sama kualitasnya. Yang kedua
adalah pembaca itu selalu ingin artikelnya itu mudah diakses. Apalagi gratis. Aksesnya kemana? Sekarang sudah banyak internet. Semua sistemnya OJS. Ya, gitu. Jadi itu memudahkan kita mengakses. Ya. Kemudian pengirimannya cepat. Ini kalau kita didasarkan pada apa itu namanya pesanan untuk membeli artikel itu, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah format yang menarik. Apakah ketikanya rapi atau tidak, itu adalah pembaca itu akan tertarik di situ. Kemudian paling penting juga adalah biayanya rendah untuk bisa membeli artikel itu. Syukur-syukur kalau kita dapatkan gratis. Ya, open access biasanya bukan biasanya banyak yang gratis. Ya, jadi itu. Dan yang paling penting juga bahwa prioritas pembaca itu selalu menginginkan penelitian yang atau informasi yang terbaru. Itu sisi pembaca. Artinya kalau pembaca seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai penulis? Ya, cari supaya kita banyak disitasi misalkan, cari yang open access, yang mudah diakses. Kalau kita mau menulis artikel, mari kita tulis artikel yang berkualitas. Kalau kita mau menulis artikel, carilah artikel buatlah artikel yang mempunyai novelty, keterbaruan di situ. Ya, itu sisi melihatnya begitu. Kalau kita lihat dari sisi pembaca, karena pembaca inilah yang akan mensitasi tulisan kita. Dan Bapak Ibu harus ingat juga bahwa akreditasi program studi, akreditasi perguruan tinggi, salah satu yang dinilai adalah berapa jumlah citasinya per dosen. Nanti kalau program studi ini ingin unggul, maka salah satu penilaiannya adalah berapa jumlah artikel mahasiswa yang disitasi. Kebetulan saya adalah penyusun LED untuk IPT di tingkat untuk Universitas Bengkulu. Ya, saya juga menjadi ketua GKM di S2 dan di S1, gugus kendali mutu. Jadi itu yang saya tahu. Semakin banyak tulisan mahasiswa, semakin banyak juga jumlah yang disitasi. Itu Bapak Ibu. Jadi ini dari sisi pembaca, ya. Jadi tulislah artikel yang berkualitas, ya, yang memiliki informasi terbaru. Dan kirimlah pada jurnal yang paling mudah, karena itu akan diakses oleh mahasiswa, oleh pembaca. Mungkin itu ada pertanyaan, kalau mau ada pertanyaan. Nggak ada. Nah, coba kita bandingkan antara penulis dengan pembaca. Ya. Penulis, author, itu pasti ingin mempublish lebih banyak artikel. Atau paling tidak berhalaman-halaman, pinginnya seperti itu. Ya, itu author. Ya, di samping ada banyak alasan yang lain. Ya, tetapi kalau kita lihat dari perilaku pembaca, dia ingin membaca yang sedikit saja, tetapi padat gitu. Ngerti ya maksud saya? Kalau kita menulis itu biasanya nulis artikel dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak sadar tahu-tahu sudah 20 halaman. Benar nggak? Tetapi sebenarnya pembaca itu nggak ingin membaca 20 halaman, dia inginnya hanya 10 halaman. Gitu. Ya. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjembatani ini
sebagai penulis, gitu. Ya, jadi kita harus berupaya mengurangi dikotomi ini, dikotomi antara kepentingan penulis dan kepentingan pembaca. Kalau nulis artikel jangan panjang-panjang, tetapi juga jangan singkat-singkat. Berapa yang jumlah halaman yang baik? Saya selalu menekankan paling baik itu antara 10 sampai 14 halaman. Ya, kebetulan saya juga pengelola jurnal, makanya kalau saya bilang, wah ini artikelnya kepanjangan ini, sebaiknya 12 sampai 14 halaman saja. Karena itu yang paling pas. Nah, itu. Jadi, kalau kita lihat itu, maka publishlah pada jurnal-jurnal pada artikel-artikel yang bisa mengurangi dikotomi ini. Apa yang diinginkan oleh autor dan apa yang diinginkan oleh pembaca. Autor itu lebih pada jurnal fokus, lebih difokuskan pada jurnal. Sementara pembaca itu lebih pada artikelnya. Ya, jadi kalau kita jadi penulis, ya maka sebaiknya kita mengurangi dikotomi ini. Jangan banyak-banyak halaman. Intinya seperti itu. Kemudian kita bisa juga memberikan layanan kepada pembaca, dia tidak terlalu banyak terlalu banyak tulisan, ya. Itu kalau kita lihat dari perspektif penulis dan pembaca. Jadi ada perbedaan di situ, ya. Jadi kita harus mencari celah bagaimana supaya tulisan kita itu banyak dibaca. Semakin banyak dibaca, itu semakin banyak disitasi. Katanya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan ini. Ini paling tidak topik pertama sudah selesai ini. Nah, yang terkait. Baiklah, Prof. Ini sangat menarik sekali. Sharing ilmu dari Prof. Ketut. Ya mungkin kita lanjuti ke sesi tanya jawab. Kita minta kepada dosen-dosen semua untuk membuka kameranya, kita konsultasi mungkin biar lebih hidup ya, seperti itu. Kita langsung bagaimana cara trik-trik untuk kita bisa mulai pertama sekali mungkin dari awalnya adalah menulis setelah kita penelitian, seperti itu Prof ya. Kita mulai dari menulis, bagaimana kita menulis sampai kita proses artikelnya sampai siap untuk dipublikasi. Nah, mungkin dipersilakan kepada dosen-dosen membuka kameranya untuk bertanya. Mungkin Pak Radi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, saya bisa. Oh, ya. Saya udah raise hand. Oh, udah raise hand. Coba dilihat operator. Dipersilakan Ibu, langsung perkenalkan dirinya, bertanya langsung ke Prof. Baik. Bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Mohon maaf, izin dulu saya tutup kamera ya karena ada sesuatu hal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raidayani dari program studi agribisnis. Mohon izin bertanya, mungkin saya jauh dari bisa atau ini masih tahap belajar, Prof. Ya, saya punya hasil penelitian, tetapi saya belum publish. Nah, yang ingin saya, yang mungkin atau bisa jadi itu yang saya miliki, yaitu saya kurang pede, Prof. Ya, kurang percaya diri.
ketika saya sudah mencoba meng-emailkan di salah satu artikel Sinta 4, terakhir saya tarik kembali, saya kurang pede. Terus mungkin bisa tidak Prof memberikan garis besar ataupun outline-nya seperti itu, bagaimana kita menulis garis besar daripada sebuah penelitian untuk artikel kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana supaya tadi seperti Prof sampaikan bahwa kita tahu bahwa itu kebutuhan pembaca dan ini sebagai kebutuhan kita selaku penulis ataupun author. Mungkin itu saja dulu Prof terkait dengan pertanyaan. Ada 2 tadi. Ya, Mungkin terima itu kasih saja, Bu Prof. Raida Yani dari Agribisnis ya. Ya, Bu. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya, Ibu Raida. Sudah punya hasil penelitian nih, Prof. Tapi masih kurang percaya diri untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Mungkin ada chatnya dari Prof. Dari 2 pertanyaan tadi, dipersilakan, Prof. Oke, saya tadi awal juga cerita pengalaman saya tahun 95. Saya pertama kali nulis itu, Bu. Ya, udah pulang dari S2 dari Australia ini. Saya 94 udah pulang saya. Ya. Gitu, untuk S2-nya. Kemudian 98 saya berangkat lagi ke sana untuk S3. Nah, pada tahun 94 itu saya coba udah mulai menulis artikel. Gitu. Tiba-tiba muncul aja keinginan saya untuk nulis artikel. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa artikel saya yang pertama itu datanya adalah data mahasiswa. Gitu. Dari skripsinya mahasiswa. Dia masih ingat saya, dia menganalisa fungsi jagung di agribisnis. Saya agribisnis juga, Bu Raida. Jadi fungsi jagung, dia pakai fungsi Cobb Douglas, gitu loh. Pasti tahu lah Bu Raida Cobb Douglas ya. Iya, Pak. Jadi saya nggak percaya bener nggak modelnya itu Cobb Douglas. Ya, modelnya itu bener nggak Cobb Douglas itu. Nah, saya ujilah karena jujur aja saya senang modeling gitu loh ya. Jadi saya uji apakah benar data itu sesuai dengan modelnya gitu. Saya uji. Gitu. Menurut saya itu adalah penelitian yang paling sederhana. Gitu loh. Saya nggak ngambil data, saya nggak ke lapangan, saya memanfaatkan data dari mahasiswa. Tapi nama mahasiswanya itu saya tulis di metodologinya, ya, gitu. Bahwa penelitian ini saya jelaskan bahwa di latar belakang saya menjelaskan bahwa banyak model yang digunakan untuk penelitian produksi adalah fungsi produksi Cobb Douglas. Saya tulis ini, salah satunya adalah mahasiswa ini, dan salah satunya adalah ini. Muncul pertanyaannya, apakah benar model itu? Model itu bener nggak gitu loh. Iya kan? Iya kan? Padahal kan cuma nguji 2 model aja saya begitu. Nah, kebetulan saya ngerti ekonometrika. Nah, saya tulislah itu, saya bandingkan, ternyata modelnya sebenarnya bukan Cobb Douglas. Gitu. Ternyata dia adalah model linear biasa. Nah, tahu nggak itu akhirnya pada saat saya ngirim itu ada Bu rasa tidak percaya diri saya. Gitu. Ada teman saya, udahlah kirim aja gitu. Yang paling penting gitu begini Bu ya, sebenarnya kita harus mencoba dulu. Perkara ditolak atau tidak itu urusan nomor 101 kali ini begitu. Ya. Itu saya kirim ke Medan gitu. Nah, 2-3 bulan dapat kiriman itu layak untuk dipublikasikan. Nah, sejak saat itulah saya nulis. Tahun itu juga saya publikasikan di Medan juga, jurnal penelitian sawit. Kemudian itu adalah tesis saya untuk S2. Saya publish ke situ. Ya. Nah, yang ngajarin saya nulis itu akhirnya ketinggalan sama saya. Ada namanya Agus Purwoko, gitu, ya.
yang ngajarin saya pada waktu S2. Dia udah lama pulang dari Filipina, saya baru. Nah, dia nulis, saya nulis juga gitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Pak Agus Purwoko ini yang saya salib gitu. Jadi sekarang Pak Agus Purwoko masih master aja gitu, tapi saya sudah sampai guru besar. Dia adalah guru saya. Kalau saya cerita ke mahasiswa, siapa yang ngajarin saya nulis itu? Saya sebutin namanya, Pak Agus Purwoko. Gitu. Jadi akhirnya dari situlah tumbuh percaya diri. Oh, ternyata saya mampu menulis. Harusnya yang kemarin itu jangan ditarik, biarin saja. Gitu. Ya. Percaya dirinya nih belum, Prof. Nah, iya. Ya, percaya diri itu akan tumbuh dengan perjalanan. Gitu loh ya. Menurut saya sih begitu. Nah, jadi biasa kalau kita ketakutan dalam ini diterima atau tidak gitu ya, tetapi saya yakin bahwa itu nanti akan tumbuh begitu kita sekali diterima ya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan kita, maksud saya begitu. Kalau Ibu masih mampu pada Sinta 3 dan Sinta 4, Bu Raida ya, maka jangan dipaksakan untuk ke Sinta 2. Oke. Gitu. Saran saya begitu. Kalau Ibu masih mampu, hanya mampu untuk misalkan Sinta saja, jangan ke Sekapus. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jadi kalau menurut saya supaya apa? Tumbuh kepercayaan diri kita dulu. Baik, sip. Ya, jadi itu ya, menumbuhkan itu. Jadi ukur yang bisa mengukur itu diri kita sendiri. Oh, tulisan saya itu hanya mampu sampai sini. Oke, lakukan itu, nggak apa-apa. Tapi coba bandingkan, satu artikel di Sekapus itu 40, Bu. Tapi kalau Ibu nulis di Sinta 3 atau Sinta 4, itu sudah 20. Iya benar kan? Maksimum kan 20 kan, hukumnya, ya kan? Berarti kalau Ibu nulis internasional, itu sama dengan 2 Sinta 3. Lebih mudah mana? Gitu loh. Padahal kita kan nggak diwajibkan untuk Sekapus. Untuk lektor, ya kan? Nah, itu adalah bagian dari strategi membangun diri kita gitu. Saya sampai sekarang jujur aja kalau nulis ke Sekapus 1 agak merinding. Baru tahun kemarin saya diterima di Sekapus 2 gitu. Itu pun nggak saya bayar sampai sekarang. Karena apa? Mahal. Kan saya nggak wajib ke Sinta 2 gitu loh. Itu tulisan mahasiswa saya, Bu. Tapi saya perbaikin gitu. Nah, diterima di Sekapus 2. Harus bayar $500. Enggak lah. Saya sudah punya punya Q4 gitu. Kewajiban guru besar kan itu, ya. Gitu. Jadi itu, ya. Nah, yang kedua begini, saya sering menulis mahasiswa itu saya ajarin untuk membuat kerangka berpikir yang baik. Ya, kalau dia bisa membuat kerangka berpikir yang baik, mahasiswa ya, atau Ibu sendiri membuat kerangka berpikir dalam proposal itu kan ada yang namanya kerangka berpikir atau kerangka analisis ya, ya kan? Buatlah kerangka berpikir atau kerangka analisis sebaik mungkin, sebanyak mungkin literatur yang bisa kita citasi di situ, ya. Ya kan? Nah, di kerangka berpikir itulah yang Bapak Ibu jadikan pendahuluan di artikel. Itu. Kalau Bapak Ibu bisa membuat kerangka berpikir yang baik, itu akan jadi pendahuluan artikel yang paling baik juga. Oh, tipsnya. Oke. Jangan membuat kerangka berpikir itu dari pendahuluan di laporan penelitian kita. Terlalu luas, nggak ketemu novelty-nya, nggak ketemu keterbaharuannya. Tapi di kerangka berpikir, pasti ketemu apa itu keterbaruan dari penelitian Bapak Ibu. Jadi berangkatlah dari kerangka berpikir di situ. Yang biasanya kalau di mahasiswa kita S1 itu ada apa itu namanya, ada diagramnya itu dari situ.
itu dinarasikan, jangan dalam bentuk diagram. Latih mahasiswa kita itu untuk menulis, untuk menarasikan itu dari penelitian sebelumnya. Gitu. Kenapa misalkan variabel X yang digunakan, kenapa variabel Y yang digunakan, sebutkan di kerangka berpikir. Nah, itu akan menjadi simpan dulu di Google Drive biar nanti Prof bisa mengkoreksi semua jurnal-jurnal yang sudah semua artikel yang sudah ingin disubmit nanti bisa direview oleh Prof. Dipersilahkan kepada ibu-ibu ini mumpung masih gratis ya, belum berbayar. Jadi Profnya bisa langsung nanti mulai hari ini melakukan review terhadap jurnal-jurnal, artikel-artikel yang sudah ingin dipublish seperti itu. Harapannya kita nanti di akhir kegiatan bisa dipublikasi atau disubmit. Ada lagi ini yang ingin bertanya, kita lihat dari Ibu Tengkuni nih, yang sudah tunjuk tangan tadi ya. Persilakan ibu-ibu yang lain ini, yang sudah tunjuk tangan tadi. Tadi sudah melihat ada Ibu Tengkuni. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, semangat ya. Ini ada reviewer nasional dan internasional yang siap memeriksa dan mereview draft artikel yang akan disubmit. Nah, harapannya itu selesai ini kita bisa langsung submit, baik itu di Sinta maupun di jurnal internasional. Mungkin Pak Munawir ya, semalam juga ada hubungi saya, dia sudah selesai satu yang jurnal internasional. Mungkin ada pertanyaan atau ingin berbagi dengan kita semua, sehingga Pak Munawir juga sudah mempersiapkan satu lagi katanya, jurnal yang untuk Sinta. Seperti itu. Semangat sekali Pak Munawir ya. Nah, dipersilakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya mungkin berdiskusi dengan Prof. Ketut. Mungkin dari saya, Prof, ada sedikit yang ingin saya pertanyakan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Maaf, tadi kehilangan jaringan ini. Oke, Ibu Tengkuni kami persilakan ya. Itu namanya Ibu Fitriani, iya. tapi ini kayaknya wajahnya wajah Ibu Tengkuni. Silakan dipersilakan. Karena jaringannya sudah Ya, silakan. tidak connect lagi. Terima kasih Ibu Uswatun Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Ketut Sukiono yang sudah memberikan sharing ilmu kepada kita semua, dan yang terhormat Ibu Koordinator Pusat P2SDM dan panitia serta Bapak Ibu yang sudah berhadir mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Yang saya ingin tanya Prof, mungkin ini tentang publikasi jurnal internasional. Saya pernah publikasi jurnal internasional terindeks Scopus Q4. Akan tetapi tiba-tiba ketika dalam proses perjalanan sudah publish di Maret 2020, rupanya jurnal tersebut sudah discontinue. Kemudian setelah didiscontinue, apakah kemungkinan lagi proposal itu akan aktif kembali di Scopus atau memang tidak lagi? Pertanyaan kedua, apakah jurnal tersebut dianggap jurnal bereputasi atau tidak? Ketika kita menjadi sebagai syarat pengusulan penelitian di Simliptakmas yang memang harus mempunyai 2 jurnal bereputasi. Kemudian mungkin Prof juga punya ilmu karena saya melihat CV-nya luar biasa tentang
hibah penelitian yang sudah didapatkan. Ketika kita di Scopus cuman terdeteksi satu jurnal bereputasi dan satu lagi di Sinta 2, apakah syarat untuk Simliptamas di skim tertentu, misalkan terapan ataupun penelitian dasar yang mensyaratkan 2 publikasi internasional bereputasi ataupun jurnal tersinta 1 dan 2, apakah itu bisa di Scopus 1 atau bereputasi 1, kemudian di Sinta 1? Apakah itu lulus untuk syarat pengusulan ke Simliptamas? Terima kasih Prof. Ketut atas pengetahuannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tengguni ya. Mungkin ada satu lagi Prof ya, biar sekali dijawab. Oke, boleh. Ini ada Pak Syahril ya. Ya. Sudah. Ya, Bu Usi. Ya, silakan Pak Syahril. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih yang kami hormati Prof. Ketut. Izin Prof, saya Syahril Prof, ya, dari Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati Ibu Usi dan teman-teman semuanya. Ini sudah 2 penanya Prof, memang dari Eksat Prof ya. Saya ini dari ilmu sosial ya. Mungkin saya sedikit men-sharing pengalaman dalam hal publikasi internasional Prof. Jadi ketika saya studi beberapa tahun yang lalu, pernah mencoba, memang berbeda ilmu eksat dengan ilmu sosial. Ilmu eksat ini ketika kita mengangkat isu-isu kedaerahan itu memang sangat sulit untuk bisa lulus di publikasi internasional, Bro. Tapi ketika kita angkat itu isu-isu yang internasional, isu nasional, itu cepat ini. Mungkin berbeda dengan yang eksat, Bro. Ya, eksat. Jadi mungkin ada kiat-kiat, Bro. Saya pikir memang ini perlu kita publikasikan isu-isu daerah itu menjadi isu internasional, ya. Jadi ini mungkin ada trik-trik, Prof, dalam hal bagaimana menulis, meramu, mengaitkan dan sebagainya, sehingga isu-isu daerah ini bisa terpublikasi dan diterima oleh jurnal-jurnal internasional. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali pertanyaannya Pak Syahril ini adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi, Prof. Oke. Salam kenal Pak Syahril. Ya, salam, Prof. Salam. Oke, saya jawab ya. Atau sekarang saya jawab Bu Aswad, atau ada lagi? Sampai sekarang kayaknya belum, Prof. Nggak apa-apa dijawab aja dulu, Prof. Ya. Sambil berjalan saja, nanti kalau ada. Ini untuk Bu Tengguni ini kalau sudah discontinue itu, waduh saya ikut berduka ini harus hati-hati. Jadi kalau sudah discontinue berarti sudah nggak bisa dipakai lagi itu, Bu. Ya. Untuk naik pangkat ataupun itu nggak akan bisa lagi digunakan. Ya, kalaupun digunakan dia pada level yang tidak Scopus lagi, gitu. Internasional, publikasi pada jurnal internasional tidak bereputasi, dianggap begitu. Yang perlu hati-hati lagi adalah apakah jurnal itu predator atau bukan. Nanti pada waktu kita memilih jurnal nanti akan kita diskusikan itu ya. Nah kalau itu jurnal predator, ya wassalam katanya orang begitu. Ya, yang perlu hati-hati itu memang memilih jurnal itu harus hati-hati gitu. Jadi tidak serta-merta kita sering saya itu dapat email dari jurnal-jurnal yang ternyata itu sudah kayak dihack gitu. Ya. Dihack gitu, jadi biasanya masuk di spam dia gitu. Tapi saya baca aja, ini kayak apa sih jurnalnya gitu. Kalau dia sampai tahu nama saya, email saya, berarti dia juga baca artikel kita. Intinya seperti itu loh, maksud saya begitu aja. Saya ambil positifnya aja gitu. Jadi dia sudah mencoba begitu ya. Nah kalau dia sudah discontinue berarti ya dianggap kita tidak bereputasi.
Jurnal internasional tapi tidak bereputasi. Itu ya yang jadi pertimbangan berikutnya sebagai seorang asesor, katakan asesor untuk penilaian angka kredit. Nah, ini masuk predator enggak? Baik publisher dari sisi publishernya ataupun dari sisi jurnalnya. Itu yang jadi masalah ya. Jadi itu Bu Tengkuni ya. Kalau bisa di withdraw aja, tarik aja. Kalau memang itu berkualitas artikelnya, ya, gitu. Kemudian, nah kalau prasyarat didikti itu sebenarnya tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau memang prasyaratnya begitu ya diikutin aja begitu, ya. Nah kalau sudah seperti itu artinya, ya, artinya begini. Kalau menurut saya ya ini saran saya saja ya. Saran saya aja, kalau memang ibu itu tidak bisa menjadi penulis pertama pada proposal itu, walaupun itu idenya dari ibu, ajak teman ibu untuk menjadi ketuanya yang layak di situ. Apa gunanya? Ibu bisa memperbanyak artikelnya dulu. Janjian sama teman tadi, oke, saya akan tulis artikel, saya ini pakai nama Bapak Ibu, tetapi saya nanti pada waktu publikasi, saya nomor 1. Boleh seperti itu. Ya, itu adalah salah satu strategi untuk memperbanyak. Kadang-kadang ide itu tidak semua orang akan muncul ide baru gitu loh, dalam menulis proposal penelitian dan sebagainya. Maka saya gitu. Maka kalau saya ini nggak pas dengan saya sebagai ketua, biasanya saya milih teman. Tolong ini daripada apa? Dalam tanda petik kalau bicara masakan itu basi gitu. Ya, maka saya serahkan artikel proposal itu ke teman saya jadi anggotanya aja. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu sering. Soalnya kalau tidak seperti itu, kadang-kadang kita penelitian ide kita itu menjadi basi. Ya, jadi itu. Jadi itu Bu Tenggune ya. Saya setuju sama Pak Syahril. Sedikit Prof. Iya, gimana Bu? Boleh sedikit Prof. Ini kan tadi seperti yang mungkin masih saya belum bisa menangkap. Misalkan kan syaratnya ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel, database terindeks bereputasi, dan garing atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2. Apakah bisa digantikan bereputasi 1 yang punya Sinta 1? Nggak bisa, Prof ya? Sepertinya. Enggak, kalau ada kata dan itu berarti kalau atau boleh salah satu. Dan garing atau. Dan lah ya. Garing atau. Dannya itu berarti ada yang bereputasi 1 dan ya. Yang dan atau itu atonya itu Sinta 1 dan Sinta 2 itu, Bu. Boleh di Sinta 1 atau di Sinta 2. Kan nggak bisa kalau terima kasih. Dan itu untuk sementara itu Bu, karena saya tidak pernah terhambat untuk bikin proposal yang prasyaratnya itu gitu loh. Jadi interpretasi saya begitu ya. Tetapi terima kasih Prof. Tapi dicoba aja Bu ya. Katanya kalah menang gitu, kita nggak akan tahu bahwa kita itu nggak berhasil kalau kita nggak nyoba. Benar kan? Iya. Nah itu Bu. Jadi kalau menurut saya itu Bu. Ya walaupun saya jadi reviewer kadang-kadang prasyarat itu sudah dilewatin dulu gitu. Hanya substansinya aja. Gitu. Terima kasih banyak Prof. Nah, monggo ya. Udah Bu ya. Sekarang Pak Syahril ini. Pak Syahril, saya setuju ya. Saya punya pengalaman begini Pak Syahril ya. Saya pernah penelitian itu kasus. Kan hampir sama kan, lokal kan artinya. Studi kasus pada studi kasus saya itu hanya satu-satunya di situ. TNKS itu hanya di TNKS Kerinci Seblat itu hanya ada di Aceh juga ada, tapi menurut saya itu ada di provinsi itu aja, di Bengkulu gitu. Dianggap itu kasus. Di Q1 gitu. Nah, pada akhirnya ya sudah kalau nggak keterima.
dia bilang boleh kasus itu sebagai apa ya namanya contohnya aja lah gitu loh. Jadi kayak suplemennya boleh, tapi coba ditarik ke yang lebih besar, ke nasionalnya atau ke anunya. Jadi itu ya, memang ada perbedaan di eksak. Saya juga ngajar di ekonomi, teman-teman di ekonomi ya juga pada ngeluh juga ini ya untuk publikasi gitu. Jadi rata-rata yang paling mudah itu untuk Skopus memang dari sisi eksak, Pak Syaril. Ya, saya akui itu ya. Saya akui itu ya. Gitu. Makanya guru besar itu yang paling banyak itu dari guru besar dari eksak daripada ilmu sosial. Benar nggak? Ya. Ya bukan berarti saya walaupun pertanian tapi saya lebih ke agribisnis, jadi lebih banyak ke ekonomiknya sebenarnya begitu ya. Kalau saya melihat gitu, di fakultas kami itu guru besar di bidang agribisnis baru satu ya, saya sendiri gitu. Sekarang baru mengusulkan satu juga gitu. Nah itu, jadi agak susah juga. Ternyata agak susah juga untuk meraih itu ya. Jadi berbeda dengan eksak ya. Kalau eksak kita menemukan binatang baru saja yang ada di Aceh gitu ya. Satu, itu sudah bisa jadi Skopus Q1 kalau kita bisa bandingkan dengan yang lain. Kan benar kan? Gitu. Ini cerita dari teman saya yang di MIPA gitu. Jadi itu perbedaannya gitu. Tapi kalau kita di ilmu sosial humaniora ini agak ribet. Ya, yang keterima di Q1 itu dulu ditolak di Q1 ya. Itu saya membuat artikel autonomi wanita dalam pengambilan keputusan gitu. Bahasa Inggrisnya tapi ya, bahasa Indonesianya begitu. Ya. Saya studi kasus pada rumah tangga perikanan. Jadi gitu. Jadi apa yang terjadi? Dia bilang itu hanya pada sisi pengambilan keputusan pada wanita itu punya peranan yang bla 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 bla. Saya tambahin artikelnya, bahannya. Masih ditolak, itu hanya pada perikanan. Gimana kalau sektor yang lain? Gitu. Padahal menurut saya artikel itu sudah luar biasa menurut saya. Gitu. Jadi apakah saya ada patah semangat? Enggak, saya turunkan dari Q1 ke Q2. Dan alhamdulillah diterima. Tapi karena membayarnya mahal, saya enggak publish. Karena apa? Nomor satunya mahasiswa. Gitu. Jadi itu saya kayak nakalannya di situ. Jujur aja gitu. Nakalan kalau bayar mahal enggak mau lah. Sampai 7,5 juta kan ya gitu. Walaupun saya koresponden autor di situ. Ya, jadi itu ya. Itu Pak Syariah, menurut saya sih gitu Pak Syariah. Itu pengalaman saya aja ya. Nggak perlu ditiru nggak gitu, tapi itulah yang saya lakukan. Kalau ada tulisannya bagus, saya publish. Saya dorong. Gitu. Push mahasiswa. Jadi kalau bimbingan biasanya saya tanya dulu, IP kamu berapa? Kan gitu kan kita. IP kamu berapa? Oh, IPK saya 3,5. Wah, ini saya suka sekali nih. Kalau dia analisanya satu, saya tambahin satu lagi. Gitu. Jadi supaya apa? Artikel terpublish juga cukup bagus gitu, Pak Syariah. Jadi itu jawaban saya, Mas Syariah. Oke, ya, makasih Bro. Tapi jangan patah semangat itu tidak publish Pak Syariah, ya. Iya. Tapi karena Bro kan pengalaman kemarin sehingga saya membuat isu internasional, Bro. Jadi gitu. Tentang sawit dan lingkungan. Jadi memang lagi hangatnya, akhirnya diterima, Bro. Nah, iya kan. Nah. Pasti ditarik ke internasional begitu, gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi saya juga gitu. Penelitian saya juga gitu. Ini di TNKS ini terlalu kecil gitu. Padahal saya dibiayai oleh Dikti itu ternyata itu 3 tahun gitu. Saya lagi agak diterima gitu. Ya sudah, nggak masalah gitu. Masukkan yang di bawahnya gitu. Iya. Yang penting kan ada publikasi. Iya. Daripada tidak publikasi gitu. Itu Pak Syariah. Terima kasih Pak Syaril. Ada lagi yang ingin berdiskusi nih Pak Syaril dengan Prof.
Ketut. Sudah tuh sebentar mungkin. Ya, sementara sudah ya. Hari ini memang kita hanya berbagi pengalaman dengan Prof. Istilahnya sudah boleh mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan artikel yang ingin direview oleh Prof yang akan memfasilitasi kita selama 2 bulan ini. Nah, mungkin ada kiat-kiat lain yang ingin ditanyakan mungkin ke Prof Ketutnya. Silahkan dipergunakan ya kesempatan ini ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Ini ada, silahkan ini Bu Susi mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Ini Ibu Warek 1 Fakultas FKM. Wadek 1 ya, Wadek 2 ya Fakultas FKM. Ini hadir juga di Wadek 2. Wadek 2 ya. Silakan Bu Susi, mungkin ada yang ingin diskusikan dengan Pak Ketut, Prof Ketut. Mungkin Bu Susi, kalau boleh tambah sedikit boleh karena yang lain nggak bertanya. Boleh Prof, ini yang lain juga pada off dulu kayaknya, cuman melihat belum. Prof, satu lagi Prof. Jadi saya kadang-kadang kewalahan juga dalam hal bagaimana yang lebih praktis mengecek jurnal Scopus yang predator, Prof. Ya. Ya. Itu aja. Ya, Prof. Ya harus dicari satu-satu memang. Satu-satu. Nggak ada cara yang lain. Itu memang punya list dia. Iya. Kan ada Bells gitu kan. Nah, ya dicek satu-satu. Pertama dilihat dari, kalau saya gitu, lihat dulu publishernya siapa. Iya. Ya kan, publishernya siapa. Kalau publishernya biasanya jangan India, Pakistan, Bangladesh. Afrika sudah mulai agak bagus ya. Gitu. Lebih baik kalau ke Eropa Timur. Banyak orang Indonesia sekarang banyak ke Eropa Timur. Ya, Rumania, Polandia kayak gitu. Walaupun saya ngirim kemarin satu sampai sekarang belum ada 2 yang ke Rumania, ke Joyce namanya, ada 2. Saya nomor 1 dan yang satu nomor 2 gitu. Ya sampai sekarang sudah 2-3 bulan juga belum ada kabar gitu. Tapi kalau diminta untuk gimana cara cepatnya, nggak ada ya, kalau bahasa kita orang Jawa itu dipetanin gitu, dicari satu-satu gitu. Jadi seperti itu, nggak ada cara. Saya sampai sekarang nggak ada ya. Tapi kalau Bapak Syahril dapat email gitu ya, dapat email yang spam gitu, itu adalah salah satu cara untuk ngecek apakah dia predatory atau tidak. Biasanya yang masuk di spam itu predatory. Atau dia sudah masa dalam yang tadi pengalaman Bu Tengkuni tadi, gitu. Dia sudah discontinue, ya, gitu. Tapi ada yang rumit, Bro. Jadi ketika pengurusan kepangkatan itu dipermasalahkan juga. Ada artikel yang memang dia bermasalah itu 5 tahun yang lalu. Rumit juga ngeceknya kan? Iya. Dia masuk list itu predator 5 tahun yang lalu, tapi juga dipermasalahkan. Oh gitu ya. Itu memang kalau pangkat itu agak subjektif, sedikit ada subjektivitasnya juga. Jadi kalau nggak teliti, penelitinya bisa dikomplain juga gitu loh. Jadi kalau saya biasanya memang kalau cari dia predatory atau tidak, dia harus kita sebagai penilai angka kredit ya, ataupun kita sebagai penulis itu lihat dulu memang jurnalnya masuk dalam list itu tidak, ya, lihat dulu dari publishernya. Kalau begitu publishernya kena, walaupun di jurnalnya enggak, pasti kena. Barangkali itu ya yang angka kredit itu begitu ya. Begitu publishernya, karena publisher itu pasti lama dibandingkan jurnalnya.
gitu ya. Baik, Pak Jadi Syahril, mungkin sampai di Bu ini Ibu ada lagi yang Zatun, ingin ya? ya, saya boleh bertanya satu aja Boleh, ini pertanyaan. ada dua yang ingin bertanya. Prof, yang pertama Ibu Susi Sri Wahyuni, kemudian ada Bapak Muhammad Ghazali ya. Dipersilakan Ibu Susi yang pertama sekali menyampaikan pertanyaannya ke Prof. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator, Bu Dr. Rusatun Hasana. Yang saya hormati Bapak Profesor Ketut Sugiono. Terima kasih ilmunya sungguh bermanfaat bagi kami hari ini. Semoga kami bisa mengikuti jejak Pak Prof. Ketut Sugiono, bisa jadi Prof bisa juga. pasti. Wah ya. Nah, mungkin ada tadi teman-teman sudah bertanya beberapa pertanyaan yang memang memberikan kami motivasi untuk kedepannya dapat terus berkontribusi dalam penulisan artikel dan proposal. Nah, saya hanya satu pertanyaan saja, Pak Prof. Bagaimana sih trik agar kita itu dapat tembus yang selama ini mungkin rata-rata kami tembusnya ke Q4. Ke Q3 itu pun sudah luar biasa bagi kami. Nah, kami ingin meminta pengalaman dari Prof, bagaimana trik bisa tembus ke Q1 nih. Jadi biar semua dosen-dosen ini cepat jadi profesor dan termotivasi untuk tembus Scopus terus. Itu saja Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dipersilahkan Bapak Muhammad Ghazali untuk menyampaikan. Baik Bu, terima kasih Bu Usi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya lagi di luar nih. Jadi mungkin ini saya sedikit punya pengalaman mengenai penulisan artikel jurnal Scopus nih. Cuma ada sedikit tantangan luar biasa yang saya alami ya. Tapi saya nggak pernah mundur gini dari bimbingan dari dosen-dosen saya di PB kan, jangan pernah mundur. Jadi memang agak menyakitkan komen reviewnya kan, mau naik ke Q2, cuma di data-datanya itu terutama metodologinya itulah yang masih kurang kurang tajam gitu ya, sehingga perlu ditambahkan lagi metodologi seperti kalau saya di bidang kimia kelautan harus ditambahkan lebih detail lagi mengenai misalnya purifikasi apalah dengan instrumen yang mungkin cukup mahal gitu, sehingga saya kadang-kadang aduh kalau tunggu yang waktu lama kan nggak mungkin lah saya nunggu sampai memenuhi daripada hasil review ya oleh reviewer internasional. Jadi tentunya saya mungkin gimana Prof, kira-kira apakah saya harus tetap bertahan atau mungkin turun grade Prof ke Q3 atau Q4 gitu. Mungkin gitu Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Oke, jadi ini pertanyaannya hampir sama sebenarnya ya antara Bu Susi sama Pak Ghazali tadi ya. Jadi begini, trik saya gitu ya, jangan langsung pada Q4 publikasinya, gitu. Tapi mulailah dari Q1, walaupun nanti tadi Pak Ghazali bilang tadi reviewnya hasilnya baik, kadang-kadang menyakitkan juga gitu. Ya, saya yang guru besar aja kadang-kadang digituin juga gitu. Tapi kan pada waktu itu kan saya nggak pakai ke gelar saya gitu loh. Jadi nggak apa-apa menurut saya gitu loh. Jadi mulailah pada ranking yang paling tinggi. Gitu, dari Q1. Begitu dapat Q1 ini pasti dia kalau dia memang artikel kita agak menarik, dia akan ditambahkan reviewnya. Ya kan tadi Pak Ghazali kan juga gitu, ingin ditambahkan gitu-gitu kan, ya kan? Ya kan, ingin tambahkan. Oke, ini berarti kekurangan artikel saya di situ, tambahkan gitu. Tapi kalau begitu kita kirim lagi ke sana minta tambahan lagi, jangan ke situ, kirim ke Q2. Gitu. Jadi jangan mulai dari bawah gitu loh. Kalau kita katanya kalau kita punya cita-cita itu paling tinggi gitu loh. Ya, jadi Q1 dulu baru turun. Enggak apa-apa, nanti sampai ketemu sampai Q4 gitu loh. Ya, jadi itu adalah trik ya. Kemudian yang kedua, jangan hanya bergantung pada satu artikel.
Kalau itu mau naik pangkat, mau naik apa gitu, jangan bergantung pada satu artikel. Oleh sebab itu rajin menulis. Gitu. Kalau Bapak Ibu saya tunjukkan di eksternal hard disk saya, kalau saya bisa share ya nanti ya, itu calon artikel saya itu, apa calon proposal saya itu kadang-kadang hanya judul aja. Tapi sudah ada anunya gitu. Udah, oh ini bahannya nanti dari sini, artikelnya apa itu referensinya dari sini gitu. Ya. Untuk saya biasanya dapat dana penelitian dari kelapa sawit. Ini sama dengan Pak siapa tadi, Syarial tadi. Ya saya pernah dapat dari kelapa sawit. Saya punya proposalnya, udah jadi tinggal ngirim aja. Karena ditutup karena ada pandemi, ya. Yang didikti ditutup, yang semua tutup, nggak ada pendana penelitian. Akhirnya saya buat proposal yang sederhana gitu, saya masukkan ke universitas dan dapat pembiayaan supaya saya nggak ada waktu untuk nganggur aja gitu untuk nulis artikel gitu. Jadi itu yang jadi untuk Pak Ghazali, Bu Susi ya, kalau itu jadi prasyarat untuk naik pangkat atau apa, jangan bergantung pada satu artikel. Karena itu akan menyakitkan gitu loh. Karena apa? Kita akan nunggu terus, ini kok nggak keluar ya gitu loh. Ya, ini kok nggak muncul, kok nggak apa itu namanya, nggak datang reviewnya gitu loh. Nah, saya sarankan kalau untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, jangan itu jadi, apalagi kalau artikel itu menjadi prasyarat gitu loh ya. Maka jangan sampai hanya bergantung pada satu artikel. Ketika kita naik pangkat itu ada pengurangan, kita sudah punya cadangan ini, gitu loh, ya. Jadi itu saran saya, karena saya juga jadi penilai angka kredit. Saya lagi membimbing teman saya untuk jadi guru besar juga, gitu loh, ya, untuk publikasi itu ilmiahnya, gitu. Ya, jadi itu saran saya Bu Susi, Pak Ghazali ya. Jadi saran saya yang pertama adalah mulailah dari yang atas, jangan dimulai dari bawah, gitu. Ya, publikasi gitu begitu. Kalaupun kita nanti dapat Q4 ya bersyukur aja lah kita sudah diterima di Q4 gitu ya. Jadi itu kalau yang saya lakukan itu ya. Jadi saya memang naik guru besar dan itu sebuah keberuntungan. Ini cuma hanya guru besar aja saya yang agak sedikit punya masalah waktu itu. Karena ada surat saya yang diketahan sampai 2 tahun, ternyata nggak dikasihkan ke saya. Ya, jadi itu, Pak Ghazali. Terima kasih banyak, Prof. Makasih banyak, Prof. Masukannya, Prof. Ya. Terima kasih Pak Ghazali dan Ibu Susi. Sangat bagus sharingnya ya, Prof ya. Mungkin saya juga ingin berbagi pengalaman nih, Prof. Publikasi di masa studi ya, Prof ya. Mungkin bagi teman-teman perlu adanya kolaborasi riset dengan prof yang sudah punya track record yang lebih baik. Jadi saya punya pengalaman, punya pembimbing dari Malaysia, kebetulan hasilnya sudah sangat banyak, track recordnya sudah sangat besar. Jadi mereka juga kita ikutkan di dalam penulisan kita gitu ya, Prof ya. Yeah. Itu salah satu cara untuk kita bisa tembus ke jurnal yang bereputasi ya, seperti itu, Prof ya. Jadi saya mungkin sangat terbantu, Prof. Jadi prosesnya mungkin memang agak mahal, cuma karena waktu studi itu dikejar juga dengan waktu ya, Prof ya. Nah, jadinya kita harus berkorban dulu di awal, seperti itu. Jadi nanti kan ada reward yang akan datang, seperti yang Prof katakan tadi ya. Jadi memang harus, kalau ingin cepat itu ke jurnal yang berbayar dan bereputasi juga ya. Alhamdulillah waktu submit itu Prof masih Q2, setelah publikasi itu sudah naik grade Q1 seperti itu, Prof. Jadi sebenarnya nggak lama, prosesnya cuma 4 bulan, direview 2 kali, revisi minor, yang satu artikel, yang satu lagi revisi mayor, Prof. Yang revisi mayor ini memang agak menangis juga, Prof. Harus banyak revisi ya. Tapi alhamdulillah karena ada track record dari promotornya sendiri,
Nah, jadi jurnal itu langsung merespon. Jadi kita yang capeknya ada jurnal yang tidak merespon tadi ya, Prof ya. Iya. Lama proses meresponnya. Ini ditolak atau diterima seperti itu ya, Prof ya. Iya. Jadi ada kiat-kiat mungkin dari Prof yang untuk yang gratis, yang tidak berbayar nih, Prof. Yang tidak berbayar nih prosesnya begitu lama ya, Prof ya, sampai setahun. Kira-kira ada kiat-kiatnya seperti apa sehingga kita bisa juga tembus ke tempat yang tidak berbayar seperti Elsevier. Kebetulan saya kemarin NDPI. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya yang tidak berbayar itu ya kita harus sabar intinya gitu, karena memang waktunya akan lama gitu ya. Gitu. Di Irak itu juga yang saya publish yang tahun 2021 itu sebenarnya free juga itu. Gitu loh. Itu Q3 itu free juga gitu. Artinya Prof ini 2021 sudah publish di sudah. 2020. Saya publishnya tahun 2019. Awal 2019. Tapi lama sekali. Ya, publishnya 2021. Coba itu. 2 tahun. 2 ya. tahun. Coba ya. Dan yang paling parah lagi adalah komennya itu dalam bahasa Arab yang Arab gundul coba. Alamak, saya bilang itu wong Arab yang nggak gundul aja bacanya sudah agak kelabakan gitu, jadi yang gundul, aduh mampus lah saya bilang gitu. Nggak ada teman yang satu angkatan itu, ya. Tapi saya ngerti ini maksudnya apa gitu, karena memang kebiasaan. Jadi jangan bergantung pada satu artikel. Menurut saya sih gitu intinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nulis itu, kalau bisa 1 paragraf 1 hari, tulis paragraf, gitu ya, tulis entah itu judulnya atau apa. Kalau proposal biasanya saya dalam bentuk bagan, gitu ya, bentuk bagan. Jadi arah penelitiannya itu kemana, hasil outputnya akhirnya kemana itu bisa lebih jelas, bisa mudah untuk mengingat kembali gitu. Itu Bu Sisi, Bu Satin. Mungkin ada lagi dari dosen-dosen, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin sharing ilmu. Kita masih punya waktu berapa lama lagi? 19 menit lagi ya, kira-kira 19 menit lagi nih Prof. Kalau memang tidak ada mungkin kita bisa langsung tutup ya Prof ya. Masih ada waktu, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekedar sharing mungkin dengan Prof. Saya sudah punya artikel nih Prof misalnya, jadi minta tolong direview. Jadi kita punya waktu selama 2 bulan ini, diingatkan kembali artikel kita siap direview oleh Prof. Ketut. Nah, kita sehingga artikel yang kita tulis nanti siap untuk dikirimkan, ya. Jadi gunakan kesempatan ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita kalau mereview keluar mungkin akan berbayar juga ya. Dan ini alhamdulillah kita sudah punya reviewer yang bersedia mendampingi kita. Mungkin dipersilakan pada Bu Yayu Eko nih, biasanya banyak sekali sharing-sharing yang bisa diberikan untuk kita pengalaman atau seperti apa ya. Kalian menyapa Prof. Ketut seperti itu. Bu Usi ya. Baik, tidak ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Prof. Ketut, kemudian Ibu Dr. Uswatun, Ibu Usi, dan Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Yang pertama, Prof, saya sharing ini tentang yang tadi 1 tahun. Jadi, saya pernah mengikuti konferensi internasional di Unimal dan ada 250 artikel. Kemudian dari situ kan ada yang terpilih, Prof, 50. Nah, itu dijadikan proceeding yang Scopus. Dan kami menunggunya 1 tahun lebih, 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 bulan, keluar itu di tahun depannya. Dan tidak berbayar. Kemudian, yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya pernah mengikuti
Pak Dodo dengan sosialisasi dengan tim Pak Pusat dulunya. Salah satunya ada Prof. Indah dengan Prof. Hemer. Beliau mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri jurnal internasional yang baik adalah ada green tick. Tapi ketika kita mau submit, kita udah tahu tuh tujuan jurnalnya. Waktu kita buka Simago, kadang nggak muncul, Prof. Kemudian green tick-nya juga ada yang tidak. Nah, bagaimana dengan hal itu, Prof? Terima kasih, Prof. Oke. Silakan, Prof. Pertanyaan Bu Yayu sudah dibuka Simago ya, Prof ya. Ada jurnal yang tidak dimunculkan masa green tick-nya. Seperti itu ya, Bu Yayu ya? Ya, green tick-nya. Submit prosesnya sampai green tick-nya biasanya di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi itu ada berapa lama prosesnya dicantumkan seperti itu, Prof. Aduh, ini saya kalau pengalaman yang seperti itu nggak pernah ada gitu loh. Jadi nggak pernah punya pengalaman yang jadi kalau yang tadi proceeding Bu ya, pertama proceeding nggak bayar, yang tidak bayarnya itu barangkali sudah masuk dalam pendaftaran kemarin, uangnya itu. Biaya untuk publikasinya ke dalam proceeding itu sudah masuk dalam pendaftaran kemarin, biasanya begitu. Ya. Nah, jadi ada sekitar 1,5 juta atau berapa gitu, biasanya begitu Bu. Ya, gitu. Yang menyakitkan itu adalah kadang-kadang kalau itu proceeding nggak gitu, kita sudah bayar mahal nggak dimasukkan dalam proceeding, padahal janjinya adalah semua artikel yang diterima dan dipresentasikan akan dipublikasikan dalam proceeding. Nah, kadang-kadang itu ada juga penyelenggara yang tidak yang agak sedikit nakal gitu, dia tidak apa itu namanya, tidak mempublish kita ya. Salah satunya adalah artikel saya yang saya masukkan ke Irak itu Bu. Itu nggak dipublish, saya tanya nggak dijawab, nggak dijawab gitu. Makanya saya kirim ke Irak dan alhamdulillah masuk di Q3 malahan gitu ya. Jadi itu kemudian kalau perkara itu apa tanda tick, green tick tadi kan, iya Bu ya. Itu maksudnya apakah nama jurnalnya tidak terdaftar di Simago atau gimana Bu? Maksudnya gimana Bu? Jadi pertanyaan agak terputus kayaknya. Terputus ya Bu Yayu. Mungkin maksudnya seperti ini ya Prof ya. Bu Yayu dipersilakan maksud dari Simago tadi, Ibu Yayu sudah mencari jurnalnya tidak dimunculkan masa green tick-nya, ya seperti itu Bu Yayu? Masa berlakunya Simago itu ya? Masa berlakunya Scopus itu ya? Di Anmus semua ya? Nggak dengar. Di Anmus Bu? Cirinya adanya green tick. Diulangi kembali Bu Yayu. Green tick, centang hijau, Prof. Green tick ya? Iya, green tick. Nah, yang saya tanyakan, kenapa ada jurnal yang tidak bergreen tick itu aman apa enggak gitu, Prof? Saya selama ini nggak ada green tick-nya itu, Bu. Nggak apa-apa, Prof. Ya buktinya aman-aman saja gitu Bu. Ya, jadi itu yang paling penting adalah ketika kita masuk Scopus itu coverage-nya itu kita lihat dulu. Ya, kadang-kadang coverage-nya misalkan sampai 2018 untuk Scopus-nya ya. Kan sekarang 2020 gitu loh. Itu kita harus hati-hati. Gitu. Jadi pada waktu kita masuk Simago gitu ya, selain dia pada posisi Q berapa, kemudian coverage-nya itu mulai tahun berapa sampai berapa. Itu yang harus kita hati-hati gitu. Kemudian yang paling penting sudah kita tahu di situ, kita kunjungin ke jurnalnya. Gitu. Ya, kita nanti publish itu kira-kira tahun berapa. Kalau kita pas publish dia nggak pas tadi kayak kasusnya itu tadi, ya kita jadi bermasalah juga. Nah gitu Bu, ya.
Jadi kalau yang paling penting adalah ada nggak nama jurnalnya di Simalgo. Iya. Prof, satu lagi yang terakhir ya, Prof. Kita terima email, dia bilang meminta kita jadi reviewer, kemudian dia bilang dia membaca artikel kita judul ini pada konferensi ini, kemudian meminta dimasukkan ke jurnal mereka ini, alamat afiliasinya kampusnya ini. Itu aman nggak ya, Prof? Itu maksudnya di spam atau enggak, Bu? Emailnya itu. Kalau pengalaman saya pernah jadi editor juga di Cina gitu, Bu. Ya, setelah kita sanggupin ternyata mereka hanya anu aja, Bu. Yang harus hati-hati kadang-kadang mereka minta CV kita juga. Ya, mereka minta kurikulum vitae kita. Itu yang berbahayanya di situ, Bu. Hati-hati aja, Bu. Karena itu ada data pribadi kita itu. Ya, Prof, ini saya juga pengalaman nih, Prof, ya, di email. Itu juga ada yang ingin langsung menghubungi via telepon, seperti itu, Prof. Itu bukan di spamnya, memang di emailnya. Jadi mereka ingin sekali secara khusus, kalau saya terjemahkan seperti itu, ingin berkomunikasi langsung dengan saya terkait dengan penelitian yang sudah saya kerjakan, dan mereka ingin berkolaborasi, tapi mereka ingin mengontak langsung, mereka minta nomor teleponnya gitu. Jadi mereka ingin menghubungi saya 5 menit saja katanya gitu. Kira-kira seperti apa nih, Prof? Ya harus hati-hati aja, Bu. Lebih baik kalau punya nomor telepon yang lain yang tidak ada yang biasanya kan HP kita itu kan ada apa itu namanya, mobile bank-nya juga kan. Ya, berikan nomor yang lain aja. Gitu. Ya. Ya, baik, Prof, baik. Jadi ya harus hati-hati aja lah, kalau menurut saya sih gitu. Ya. Jadi pengalaman saya, Prof, ya, setelah saya publish itu setiap hari hampir ada 3-4 email yang masuk dari beberapa jurnal internasional, konferen, dan lain sebagainya. Dan apakah itu semuanya bisa dibilang abal-abal atau seperti apa nih, Prof? Belum tentu juga. Belum tentu, Bu. Makanya kalau saya dapat email seperti itu, biasanya saya reverse dulu, ini jurnalnya mana ini? Gitu, iya kan? Oke, dia punya websitenya ada gitu. Oke, ini websitenya. Kemudian saya lihat ini masih Scopus nggak? Gitu. Oh, masih Scopus gitu. Saya lihat Scopus. Di Scopus itu juga ada homepage-nya. Sama nggak homepage-nya? Begitu loh. Kalau homepage-nya sama dengan sama gitu, kita lihat dulu editornya siapa. Terus yang paling penting adalah emailnya, Bu. Emailnya kalau emailnya dia pakai com biasanya gitu ya, bla 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 .com gitu, itu harus hati-hati. Tapi kalau dia pakai ACID kayak gitu ya, oke, itu mungkin agak bisa dipercaya gitu. Jadi ada akademik atau lembaganya gitu di belakang nama emailnya. Jadi itu yang harus kita hati-hati di situ. Baik, Prof. Gitu. Terima kasih, Prof, atas sharingnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada lagi yang ingin sharing atau bertanya. Terima kasih, Bu Usi. Terima kasih, Ya, Prof. terima Ketut. kasih, Bu Yayu juga. Sudah bersama kita. Kita tunggu mungkin kalau ada 1 atau 2 lagi sebelum kita tutup ya, waktu juga sudah 7 menit lagi ya. Kalau tidak ada, mungkin ini mulai hari ini dosen-dosen sudah boleh menulis draft artikel atau yang sudah ada artikelnya boleh diisi di dalam worksheet yang sudah kita bagikan di grup ya. Nanti worksheet akan kita kirimkan ke Prof Ketut untuk direview. Nanti jangan lupa dicentang itu mau ke jurnal mana ya, tujuannya internasional atau nasional, karena nanti reviewer akan melihat apa yang perlu ditambahkan untuk misalnya ke jurnal internasional, karena data internasional biasanya itu akan lebih kompleks ya, seperti itu. Kalau yang nasional terakreditasi juga mungkin hampir sama, tapi kalau
dibilang rumit, sebenarnya tidak begitu rumit kalau kita sudah mulai menulis. Ini mau menulis atau tidak menulis, ya ini ya motivasi dalam diri ini yang harus kita saling mendukung ya satu sama lainnya ya. Karena kenapa menulis itu kalau tidak dimotivasi dari diri kita sendiri akan sangat sulit ya, begitu ya Prof ya. Karena sebanyak apapun kita mengikuti webinar dengan beberapa judul motivasi dan lain sebagainya, kalau kita tidak mau mulai menulis, itu tidak akan pernah selesai kita bisa menulis ya Prof ya. Nah mulai hari ini kita coba menulis ya, kita target ini mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa dikembalikan oleh Prof. Kalau sudah ada hari ini ya, ini sudah kita lihat ada berapa orang itu 6 ya. 6 orang yang sudah mengisi ya worksheet-nya, mudah-mudahan jadi semangat untuk yang lain ya Prof ya. Karena Prof targetnya itu ada 20% ya, tapi minimal 10% tuh alhamdulillah ya mungkin ya. Jadi sudah bisa mensubmit dan ini juga satu track record, mungkin nanti kita coba konsultasi dengan Pak Rektor ya. Mudah-mudahan ada reward ya untuk yang berhasil menulis seperti itu ya Prof, yang menulis untuk submit, siap submit. Nah, mudah-mudahan seperti itu Prof. Karena ketika submit itu juga belum tentu diterima, tapi kita jangan berkecil hati kayak Prof bilang tadi, kita bisa mulai dari grade yang paling tinggi dulu untuk kita melihat komentar dari reviewer. Setelah kita tahu komentar dari reviewer, artinya kita sudah dapat masukan dan kita bisa turunkan grade-nya. Kalau kita tidak sanggup memenuhi, kita turunkan ke grade Q2 atau Q3. Atau yang tidak bereputasi pun kayaknya masih bisa dianggap angka kreditnya tinggi Prof ya, asal jurnal internasional seperti itu Prof ya. Nah mungkin ada sharing sedikit dari saya, mungkin saya lebih mudah tembus kayaknya jurnal internasional daripada jurnal nasional terakreditasi nih Prof ya. Kayaknya mungkin lebih agak sulit, jadi lebih baik kita hunting dulu ke jurnal internasional aja minimal ya, minimal Q4 seperti itu ya Prof. Ada lagi nih, kalau tidak ada, mungkin Prof ingin menyampaikan kata-kata penutup terakhir sebelum kita tutup untuk hari ini. Baik, yang paling penting adalah sebenarnya kalau kita punya teman sejawat adalah kita berbagi, gitu ya. Saya kalau Bapak Ibu akses jurnal-jurnal saya kadang-kadang penulisnya lebih dari 5, ya. Itu adalah memang saya sengaja. Kadang-kadang saya punya 2 artikel gitu ya, yang kemarin tahun 2019 Q4 itu 2 artikel saya gitu. Tapi kalau saya biayai sendiri itu mahalnya luar biasa. Makanya 1 ini saya kasih ke teman-teman. Gitu. Ya, kita urunan kalau bahasa anunya gitu. Karena publikasi itu mahal. Kita urunan gitu ya. Yang nomor 1 pasti yang sudah harus bayar paling banyak pasti gitu. Tetapi paling tidak kalau kita sudah punya di Q4 itu atau Q3 ataupun Q2 itu sudah punya record gitu loh ya. Saya biasanya share begitu. Nggak tahu ini bagus atau tidak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ke agribisnis di Sasek gitu di Bengkulu itu semua dosennya sudah punya ID Scopus. Gitu. Ya. Semua dosennya sudah punya ID Scopus, sudah punya artikel yang terpublish pada jurnal Scopus. Ya, paling tidak itu. Karena apa? Begitu masuk itu program studi itu akreditasinya akan bagus. Jadi begitu. Menurut saya sih gitu. Jadi itu adalah ya kadang-kadang kita wah rugi dong. Saya harusnya kan dapat 100%, harusnya dapat 40 gitu. Tapi tidak, kalau kita bisa berbagi 60 itu sudah cukup. 60%. Karena kalau kita ngajukan 40, nilainya nggak akan 40 juga. Paling 35 gitu loh. Ya. Jadi itu dari saya yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan cukup bagus-bagus ini. Jadi kita bisa sharing. Mulai selanjutnya kita akan mencoba bagaimana trik-trik menulis ya. Itu aja Bu. Ada satu lagi kayaknya Prof, lagi ya Pak Nodi ini sudah sangat ingin bertanya, mungkin terakhir tadi ada kuliah Prof ya. Boleh. Pak Nodi persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Bapak Prof. Ketut Sukiono. Selamat datang Prof. Kami ucapkan dan terima kasih telah berbagi ilmu kepada kami. Yang saya hormati Ibu Tun Hasanah. Izinkan saya untuk bertanya pertanyaan ringan Prof. Yang dimana tadi teman-teman semua telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, untuk pertanyaan saya Prof. Tadi awal presentasi Prof. sempat menyampaikan pengiriman artikel ke jurnal internasional. Tapi kemudian waktu dalam proses itu atau proses review itu memakan waktu hingga 2 tahun. Bahkan beberapa teman-teman lain menyatakan ada yang lebih dari itu. Jika misalnya sudah lebih daripada 2 tahun ataupun misalnya 2 tahun, apakah tingkat artikel yang kita hasilkan itu kira-kira masih bisa dikatakan layak di zaman itu atau seperti apa gitu Prof? Yang kedua kemudian, untuk lebih cepat publish-nya, apakah memang ada strategi tertentu yang misalnya harus kita lakukan? Nah itu Prof, karena tadi mengingat durasi waktu yang sudah 2 tahun, tentu saja kemudian sudah ada penelitian-penelitian terbaru berkaitan yang artikel yang kita hasilkan. Poin 1 itu Prof. Poin kedua, tadi sudah ditanyakan juga teman-teman lain masalah cek predator. Nah, saya langsung saja Prof menyampaikan ada kebetulan salah satu web yaitu Beerlist. Nah, di mana kemudian kalau kita cek di situ seluruh jurnal-jurnal yang masuk predator itu masuk di dalamnya. Hanya saja Prof yang saya ketahui website tersebut untuk cek predator itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Maksudnya sudah tidak diupdate lagi gitu Prof. Apakah memang ada web tertentu untuk kita mengecek apakah suatu jurnal itu dikatakan predator atau tidak? Di sisi lain, ada juga yang misalnya mengatakan untuk kita cek misalnya di Simago. Tapi Simago sendiri juga seperti itu, Prof. Updatean itu juga tidak mengikuti dengan sekarang. Di sisi lain, akhirnya kita sudah terlanjur misalnya menggelontorkan dana sekian, tapi pada akhirnya kita menerima kekecewaan. Nah, mohon di sini, Prof, berbagi ilmu kepada kami gitu Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau perkara 2 tahun apa gitu, atau apakah itu menjadikan masih ada novelty-nya tidak? Kan pertanyaannya sepertinya itu kan, ada keterbaruan dari artikelnya tidak? Gitu. Benar Prof. Iya kan? Menurut saya ya sangat bergantung saja sebenarnya. Pada waktu kita menulis metodologi biasanya itu tertulis kapan itu penelitian dilaksanakan. Benar kan? Artinya memang novelty-nya itu muncul pada sekitar tahun itu. Iya kan? Kalau nanti ada yang lebih baru lagi, ternyata kita agak sedikit itu ya nggak masalah. Itu yang bukan ada pada kesalahan kita untuk membuka. Itu pendapat pribadi saya loh ya. Kayak saya tahun 2021 ini ya, yang terbit. Itu ada penelitian saya yang tahun 2020, tapi seminar ya, internasional itu yang pakai model yang berbeda juga. Karena saya suka modeling kan, itu berbeda juga gitu. Kemudian tahun 2019 itu juga ada juga. Tapi untuk komoditi yang lain. Apakah itu tidak terbaru juga? Saya nggak ngerti. Yang saya bilang, yang saya katakan adalah bahwa artikel saya lakukan untuk periode ini sampai ini, gitu ya. Yang menilai nanti adalah pembaca. Tapi kita sudah beranggapan bahwa itu sudah ada novelty-nya begitu, ya. Seperti itu. Nah, yang kedua yang terkait dengan pertanyaan gimana supaya publish tepat gitu. Biasanya kita punya journal finder. Ya. Tahu nggak? Nanti dilihat aja. Sebenarnya itu materi yang ketiga nanti journal finder di situ, ya. Itu ada beberapa alat yang akan saya kenalkan di situ, nanti bisa ya. Nah, di journal finder itu akan diketahui itu berapa lama kira-kira akan dapat respon. Gitu. Itu yang pertama. Jadi dalam mencari jurnal itu adalah salah satunya itu. Ya, artikel ini cocok di mana gitu loh. Jangan terfokus pada memilih jurnalnya dulu terus baru kita nulis artikelnya, tidak. Kalau menurut saya loh ya. Oh, kita punya abstrak, punya penelitian ini dengan abstrak ini dengan judul ini,
Saya mau cari jurnal ini layak di mana. Ada Journal Finder. Kemudian ada dia kelayakannya, berapa persen dia kira-kira diterima. Ya kan? Baru kita ukur ini kira-kira jurnalnya Q berapa. Kita cari ke Sinmagumnya. Seperti itu. Menurut saya sih gitu. Jadi kalau triknya supaya cepat diterima ya cari jurnal yang kira-kira dia apa itu namanya responnya cepat. Itu menurut saya sih begitu, ya. Gitu. Dan jangan selalu bahwa mengirim jurnal itu selalu ke luar negeri. Kita juga punya jurnal-jurnal dalam negeri yang cukup bagus. Ya. Saya kemarin ada satu artikel saya yang ke jurnal, nggak tahu ini, sudah direview sekali, saya sudah diminta untuk memperbaiki di Q4 juga, di IPB. Jurnal Manajemen Hutan, Tropika. Ya, karena saya punya penelitian itu yang di daerah masyarakat di sekitar hutan gitu. Hutan itu kan ada artikelnya, ya. Saya kirim ke dan sudah masuk. Dan itu masuk Q4 juga gitu. Jadi itu ya. Jadi tidak harus kita berorientasi keluar. Kadang-kadang ilmu kita itu ternyata lebih cocok ke Indonesia daripada keluar. Ya, jadi itu yang harus kita juga pertimbangkan juga gitu. Saya dulu pada waktu diminta milih jurnal agroekonomi yang di Bogor ataukah jurnal yang sudah terakreditasi mana, maka saya lebih suka ke jurnal agroekonomi. Kenapa? Jurnal itu sudah cukup tua gitu. Ya, jadi itulah yang saya pilih gitu. Jadi cara memilih saya jurnal gitu. Kadang-kadang kita perlu mempublikasi jurnal itu di Indonesia untuk supaya apa, nama kita kan hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, supaya nama kita juga banyak dikenal di Indonesia gitu. Ya. Jadi itu. Kemudian kalau di mengenai bel ya, predatory itu ya ini yang sering jadi debat ini ya. Sering sampai sekarang pun jadi perdebatan ini kan nggak diperbarui dan sebagainya, ya kan? Yang paling pasti menurut saya adalah kita harus hati-hati saja. Ya, intinya seperti itu. Kalau saya biasanya begitu masuk dalam list predatory itu, saya nggak akan publish. Karena apa? Penilai PAK itu masih kiblatnya masih di situlah, gitu maksud saya gitu. Ya, kiblatnya masih pada predatory itu gitu. Jadi apapun bentuknya kalau sudah masuk itu dianggap ini udah nggak bagus. Itu menurut saya. Jadi lebih baik kalau saya coba dicari yang lain gitu. Ya masih banyak, ada 40 ribuan jurnal di Scopus itu. Ada 17-an ribu lebih di Web of Science gitu. Ada berapa artikel jurnal di Sinta gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya Pak Nodi. Baik, Prof. Terima kasih Pak Nodi juga ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Waktu kita sudah lebih dari jam 12. Kita lanjuti pada pertemuan selanjutnya ya. Pada jam yang sama pada tanggal 12 Oktober ya, hari Senin. Materi yang akan disampaikan adalah dasar-dasar penulisan karya ilmiah dan artikel. Nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu boleh mengirim sebanyak-banyaknya pertanyaan di grup juga boleh. Kemudian pada pertemuan selanjutnya juga boleh, dan diharapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengisi worksheet yang sudah kita kirimkan di grup ya. Mudah-mudahan bisa direview, dan pertemuan hari Senin nanti sudah ada artikel yang ingin kita diskusikan dengan Prof. Ketut. Terima kasih Prof. atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sudah bersedia bertahan ya di sini semuanya. Terima kasih juga mungkin saya ucapkan kepada orang yang tidak nampak di belakang layar ya, ada 2 orang sebagai pendamping yang selalu siap siaga kalau mati lampu dan lain sebagainya. Dan ini adalah dosen-dosen terbaik dari Universitas Teguh Umar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mari sama-sama. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua.
Terima kasih yang tidak nampak di belakang layar. Ini mungkin kita sebutin aja namanya ya. Saya Tidak bekerja di sini. live meeting ya. Ya Bu, Pak. Makasih banyak Prof. Ya, silakan. Terima kasih juga Bu Swatun. Terima Iya, kasih iya. Pak Ihsan. Terima kasih Pak Makasih Juri. Bu Dr. Bu Usi. Uswatun, Thank you yang deh. Terima kasih Bu cantik. Susi. Terima kasih Papa Juri juga. Izinnya. Semangat Bung Ihsan. Iya. Absen jangan lupa diisi ya. Absen jangan Bu. lupa diisi sebelum kita tutup. Ibu. Apa namanya? Sudah Bu Zoom-nya. Usi. Oh, sudah ya. Itu yang paling penting ya. Absen. Iya. Oke, makasih Terima Bu kasih Usi. Pak Azwar. Mungkin Pak Azwar Anda juga tidak di tempat nih kayaknya. Bu Usi, Terima kasih. kok belum masuk di Pak grup? Hasan Hussein. Ya gimana? Tadi Udah, kok belum udah. masuk di grup? Sudah kita share itu di chat ya. Bu Dian. Oh, sudah ada di chat itu Bu Dian. Coba diklik di linknya tuh. Sudah ada link di chat. Apanya Bu? Itu absennya kan? Bukan, coba Iya. Oh, coba buka itu link menuju ke ini Bu Dian nih ya. iya, iya, iya. Ya, grup yang link grup itu ya? Iya, iya. Itu link Oke, grup. absen. Kemudian bukan absen. Yang belum absen boleh ya, silahkan ya. Kalau mau live sudah dipersilakan live ya. Kalau ingin masih bergabung ya nggak masalah sebelum ditutup oleh yang di belakang layar ada 2 orang yang tidak mau disebutin namanya. Saya izin Bu Usi, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. lebih bagus kayak gitu daripada streaming kan. Izin live ya Bu Usi dan semua. Thank you. Terima kasih Bu Yayu sudah bertahan selama 2 jam ya. Lama juga waktunya kalau pemateri sudah dibayar. Bu Yayu sudah standby dari awal sampai terakhir. Terima kasih banyak Bu Yayu. Tanggal 12 ya, jangan lupa Bu Yayu kita bergabung lagi tanggal 12 di jam yang sama. Oh, full ya. Thank you. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Bu Raida, Bu Dara, Bu Siti. Nah, bye semuanya.